Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Karina Carlita. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Murni Cahyani berusia 21 tahun, merupakan warga Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Murni tinggal bersama orang tuanya di Desa Pelang dan sehari-hari ia bekerja di pabrik sepatu di Mantub. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Murni ini guys. Namun diketahui Murni memiliki seorang kekasih bernama Rahmat Hidayat berusia 20 tahun yang merupakan seorang pria warga Desa Kenep, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Tidak diketahui kapan mereka bertemu dan sejak kapan mereka berpacaran. Namun yang jelas hubungan keduanya cukup dekat karena mereka yang saling mencintai satu sama lain. Kemudian setelah beberapa waktu menjalin hubungan asmara, Rahmat pun yakin memantapkan hati kepada Murni dan ia melamar kekasihnya itu. Di depan orang tua Murni, Rahmat mengatakan keinginannya untuk menikahi Murni. Orang tuanya pun setuju dan mereka segera menyusun rencana pernikahan. Meskipun usia mereka masih dibilang cukup muda saat itu, yaitu Murni 21 tahun dan Rahmat 20 tahun, tetapi keduanya mengaku siap menjalin rumah tangga sebagai suami istri. Akhirnya dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Murni dan Rahmat pun menikah pada tahun 2014 yang dihadiri oleh pihak keluarga. Setelah menikah, keduanya menetap di Lamongan. Namun entah masalah apa yang terjadi dalam rumah tangga baru pasangan suami istri yang baru menikah itu, terjadi pertengkaran antara Murni dan Rahmat. Sayangnya masalah di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang membuat Murni dan Rahmat akhirnya memutuskan untuk berpisah. Faktanya saat memutuskan untuk berpisah, saat itu keduanya baru 2 minggu menikah. Sangat disayangkan baru 2 minggu menjadi suami istri. Kini Murni dan Rahmat sedang dalam proses perceraian. Kedua keluarga sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang baru dijalani oleh Murni dan Rahmat. Namun entah apa yang menjadi permasalahan mereka, Murni dan Rahmat tetap memutuskan untuk berpisah. Lebih dari setahun Murni mengajukan gugatan cerai, bahkan sudah sidang di Pengadilan Agama Lamongan 1 kali, namun tanpa ada kejelasan. Kepada salah satu temannya, Murni sering curhat tentang masalah rumah tangganya dengan Rahmat dan ia mengatakan bahwa dia harus mendapatkan surat cerai sah supaya tidak akan ada masalah lagi antara dia dengan Rahmat. Nah, setelah berpisah dan dalam proses cerai dengan sang suami, Murni tinggal bersama orang tuanya dan tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai karyawan di pabrik sepatu. Sementara Rahmat suaminya pulang ke kampung halaman di Bojonegoro. Setiap hari Murni akan pergi bekerja menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Singkat cerita, setelah kurang lebih 1 tahun berpisah dengan sang suami, Murni menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Roberto Setiawan alias Tito berusia 19 tahun yang merupakan seorang pria lulusan SMK warga Desa Sambiroto, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Menurut informasi, Murni dan Tito sudah saling mengenal sejak 5 bulan sebelum kasus ini terjadi. Tak jarang juga pada beberapa kesempatan pertemuan mereka, Murni dan Tito yang menjalani hubungan asmara akan melampiaskan hasrat keduanya dengan penuh gairah. Dan tragisnya hubungan asmara Murni dan Tito itu malah akan menjadi sebuah tragedi menyeramkan yang akan membuat Murni berakhir dengan tragis di tangan kekasihnya itu. Selama menjalin hubungan, Tito mengaku Murni seperti hanya memanfaatkan dirinya. Setiap dalam kesusahan, Murni akan datang kepada Tito untuk meminta uang demi kebutuhan pribadinya. Pada saat meminta uang kepada Tito, terlihat seperti Murni sangat menyayangi pria itu. Meskipun Murni memiliki pekerjaan, namun dia cukup bergantung pada Tito. Rasanya seperti Murni ingin ada timbal balik dalam hubungan mereka. Dan memang karena saat itu Tito yang sedang bucin-bucinnya pada Murni, selalu memberikan apa yang diminta oleh janda muda tersebut.
Tito tidak hitung-hitungan karena dia berpikir Murni serius menjalani hubungan bersamanya. Tetapi satu waktu Tito menyadari bahwa dirinya ternyata hanya dimanfaatkan oleh Murni, di mana Tito mengetahui dari salah satu temannya bahwa diam-diam Murni akan pergi dengan pria lain. Menurut Tito, ketika sedang kesusahan dan dibelit masalah, Murni selalu mencari dan menemui dirinya. Tetapi ketika senang-senang, Murni justru selalu mengajak pria lain. Mengetahui hal itu, Tito tentu saja menjadi sangat kesal. Dia kecewa dan marah keseriusannya hanya dipermainkan bahkan dimanfaatkan oleh wanita itu. Kekesalan Tito makin memuncak ketika satu waktu Murni yang tidak punya uang namun ingin menonton konser musik itu meminta uang kepadanya. Tetapi katanya uang pemberian Tito itu ternyata malah dipakai oleh Murni untuk bersenang-senang dengan lelaki lain. Saat itu Tito mengetahui bahwa Murni memiliki hubungan dengan 3 pria sekaligus termasuk dirinya. Selain diberitahu oleh teman, Tito sendiri pun pernah melihat dengan mata kepalanya saat dimana Murni bersama pria lain. Sejak saat itu Tito pun menjadi sangat kesal dan mulai menyusun rencana untuk memberi pelajaran kepada Murni. Di mana rencana keji Tito ini dimulai pada hari Selasa malam tanggal 14 Agustus tahun 2015 ketika Tito sedang nongkrong di warung kopi Sambiroto di Balung Panggang. Di sana Tito mengirim pesan kepada Murni untuk mengajaknya bertemu di Sendang Mantub. Tanpa curiga, Murni setuju dan bersiap-siap untuk menemui pria itu. Ia sendirian mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Sendang. Namun sebelum pergi, Murni pamit kepada orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia akan membeli pulsa. Sementara itu, Tito meminta seorang teman yang biasa dipanggil Korak untuk mengantarnya ke tempat janjian. Setelah tiba di Sendang, Tito menyuruh Korak untuk pergi dan ia naik ke sepeda motor bersama Murni, lalu keduanya pergi menuju ke hutan jati. Saat itu Murni sama sekali tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia mikirnya Tito mengajaknya bertemu ya untuk mereka berpacaran aja gitu loh. Tetapi tanpa Murni ketahui bahwa Tito sebenarnya telah merencanakan suatu hal yang keji yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat itu setelah tiba di hutan jati Moronyamplung, Kecamatan Kembang Bahu, dengan kondisi yang sepi dan gelap karena hampir tengah malam, keduanya terlebih dahulu hubungan badan melampiaskan hasrat mereka di atas sepeda motor milik Murni. Kemudian setelah hubungan badan, tiba-tiba Tito menjauh sekitar 3 meter dari sepeda motor. Merasa heran, Murni pun mencoba mendekati Tito sambil memeluknya dan bertanya apa yang terjadi. Tetapi tanpa diduga sama sekali oleh Murni, Tito justru langsung memiting lehernya. Murni yang kaget mencoba melepaskan diri dari kekasihnya itu, namun tidak bisa karena ia kalah kekuatan. Lalu karena tak puas memiting leher Murni, Tito menjambak rambut dan menghantamkan kepala janda muda tersebut ke batang pohon jati berdiameter 20 cm. Tito melempar Murni sekuat tenaganya dengan rasa kesal, kecemburuan serta kekecewaan yang mendalam, mengingat kekasihnya itu yang selama ini memanfaatkan dirinya. Seketika Murni yang tanpa perlawanan langsung kehilangan nyawanya di tempat kejadian. Kemudian setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa, Tito membuang jasadnya ke tumpukan sampah di hutan tersebut. Lalu ia mengambil perhiasan emas di tubuh korban berupa anting dan cincin, handphone serta sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu segera melarikan diri dari sana tanpa penyesalan. Kasus ini pun terungkap ketika keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2015, seorang warga setempat yang hendak pergi ke ladang menemukan jasad Murni di tumpukan sampah di kawasan hutan Moronyamplung. Sontak melihat itu, warga ini pun sangat syok dan ia segera berlari memberitahu warga yang lain. Warga pun berbondong-bondong segera mendatangi TKP untuk melihat jasad korban. Mereka juga langsung melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim gabungan Polres Lamongan dan Polsek Kembang Bahu segera menuju ke lokasi dan melakukan olah TKP. Ketika ditemukan jasad korban dalam kondisi telungkup,
Namun tidak ada luka di tubuhnya selain di bagian kepala, dan pakaian yang dikenakannya juga dalam kondisi utuh. Saat itu polisi menduga luka di kepala yang begitu parah nampak bekas dibenturkan ke benda keras. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara di TKP polisi mendapati beberapa barang bukti yang diduga milik korban, di antaranya sepasang sendal jepit dan bando. Polisi yakin bahwa kasus ini adalah kasus penghilangan nyawa, sehingga mereka segera melakukan penyelidikan untuk mencari si pelaku. Dan setelah diidentifikasi terungkap bahwa korban adalah Murni Cahyani berusia 21 tahun, warga Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu. Dengan informasi tersebut, penyidik pun mendatangi rumah orang tua Murni dan menceritakan tragedi yang menimpa putri mereka. Mendengar itu, orang tua Murni pastinya syok dan histeris. Mereka tak menyangka bahwa putri kesayangan mereka telah tiada dengan cara yang tragis. Pada polisi, orang tua Murni mengatakan bahwa sehari sebelumnya Murni berpamitan kepada mereka, katanya hendak membeli pulsa. Ia mengendarai sepeda motor Honda Beat dan tidak pernah kembali sejak itu. Nah, selain sepeda motor, ponsel milik Murni yaitu smartphone G2 diketahui juga menghilang. Polisi juga mengumpulkan informasi dari beberapa saksi yang mengatakan bahwa di malam kejadian, motor milik Murni sempat mampir di sebuah warung yang sudah ditutup, tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi dari saksi-saksi serta melakukan otopsi, polisi mencari keberadaan motor milik Murni yang akhirnya berhasil membawa polisi kepada pelaku penghilangan nyawa Murni, yakni Roberto Setiawan alias Tito berusia 19 tahun. Tito diamankan oleh polisi saat berada di Jalan Raya Balung Panggang. Paur Subak Humas Polres Lamongan, yakni Ibda Raksan, mengatakan saat dilakukan penangkapan pelaku tidak mengaku telah menghabisi nyawa kekasihnya itu. Namun ketika digeledah, polisi menemukan HP milik korban ada padanya, sehingga pelaku tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya. Pelaku serta sejumlah barang bukti pun diamankan di Mapolres Lamongan. Dan setelah diinterogasi, Tito mengaku jika dirinya yang menghabisi serta mencuri sejumlah barang korban. Tito juga mengaku bahwa motifnya melakukan hal itu karena rasa sakit hati. Ia merasa dimanfaatkan oleh korban hanya untuk uang, sementara korban juga menjalani hubungan dengan pria lain. Dengan pengakuan tersebut, polisi pun menetapkan Roberto Setiawan alias Tito sebagai tersangka tunggal penghilangan nyawa Murni Cahyani. Pada bulan September tahun 2015, Satreskrim Polres Lamongan menggelar rekonstruksi kasus ini dengan memperagakan sebanyak 24 adegan yang digelar di Ring Road Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Nah guys, dalam proses rekonstruksi tersebut, ada pemandangan yang membuat orang-orang yang saat itu menonton merasa lucu namun juga kasihan. Pasalnya baik tersangka maupun peran pengganti Murni Cahyani yang dilakoni oleh Ageng, tiba-tiba sekujur tubuhnya gatal-gatal begitu usai rekonstruksi. Ternyata titik lokasi pada adegan ke-16 dan ke-24 itu terdapat banyak rawe atau tumbuhan berbulu yang memicu gatal-gatal di tanah pekarangan yang baru diuruk. Yang lebih parah, merasakan gatal-gatal sekujur tubuh dirasakan oleh Ageng, si pemeran pengganti Murni. Hal itu dikarenakan dirinya yang banyak telentang dan tengkurap saat adegan Roberto alias Tito memiting, mengangkat, melempar, hingga pada akhirnya korban tewas dengan posisi kepala terbentur di tunggak kayu jati bekas potongan. Nah, di lokasi tanah yang baru diuruk itu yang menjadi tempat rekonstruksi yang diumpamakan sebagai wilayah hutan atau tempat pembuangan sampah di mana korban dihabisi oleh pelaku, ternyata terdapat banyak rawe-rawe kering yang berceceran di atas permukaan tanah tersebut. Rawe itulah yang menempel di tubuh Ageng si pemeran Murni Cahyani, sedangkan sebagian rawe juga menempel di kedua kaki tersangka Tito. Tak henti-hentinya Ageng menggaruk-garuk tubuhnya sampai harus melepaskan bajunya lantaran tak tahan rasa gatal yang dipicu bulu rawe. Tetapi meskipun begitu, proses rekonstruksi berjalan hingga adegan terakhir.
Akhirnya kasus ini pun disidangkan yang digelar di Pengadilan Negeri Lamongan. Dan atas perbuatannya itu, pelaku Tito dijerat dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa berencana. Dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan hukuman penjara selama 17 tahun kepada Tito. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang sebelumnya menuntut hukuman 20 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.